Ya ayyuhalladzina amanu la takhumullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semuanya berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul. Nah, sekarang yang jadi pemimpin bukan ulil amri itu pemimpinnya, itu pemimpin negara. Bukan pemimpin itu orang tua kita, pemimpin itu guru kita. Wa takhunu amanatikum. Kagak boleh kita itu berkhianat kepada amanah yang Allah berikan kepada kita. Berarti siapa pemimpin? Adalah diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin. Bagi siapa? Adalah dirinya sendiri. Kagak boleh berkhianat. Oke? Jadi ada perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, perintah taat kepada ulil amri. Jangan berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Rasul, jangan berkhianat kepada amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, sebagai kunci daripada itu semuanya, pahami wahai saudaraku, aslu ta'ati thalathatu asya. Asal dasar daripada ketaatan itu ada 3 perkara. Supaya kita mantap sempurna daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, ulil amri, kagak khianat kepadanya. Apa dasar ketaatan? Yang nomor 1 adalah al-khawfu. Khawf ini berarti ada rasa takut. Yang kedua adalah warraja'u, ada rasa penuh harap kepada Allah. Yang ketiga adalah wal-hubbu, ada rasa cinta. Orang kalau ingin taatnya sempurna, maka harus kudu didasari dengan 3 itu. Ada rasa takut, ada rasa harap, dan ada rasa cinta. Umat Kanjeng Nabi semuanya masuk surga. Maka untuk menyempurnakan daripada ketaatan itu, perhatikan yang pertama adalah al-khawf, ada rasa takut. Wa alamatul khawfi tarkul maharimi. Maka adapun alamat tandanya orang khauf, rasa khauf ini adalah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Takut akan azab Allah, takut akan kemurkaan, kebencian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang taat kepada Allah, takut gak ini dengan ancaman Allah? Ancamannya masuk neraka. Kalau orang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut gak akan siksaannya, ya kan? Di dunia dan di akhirat. Harus kudu ada takut. Bapaknya ini kita lagi ditongkrongin sama orang tua, ya kan? Orang tua ini masih ada, takut gak? Harus kudu takut. Masih ada engkong kita, kakek kita, nenek moyang kita, takut gak itu? Harus kudu takut. Kalau kagak ada engkong kita, kakek kita, nenek moyang kita, bapak dan ibu kita, sudah kagak ada lagi, pindah tempat alam dunia menuju ke alam barzakh, alam kubur, kira-kira masih gak kita takut kepadanya walaupun kagak ada? Begitu juga nanti. Nih, Nabi dikubur di mana? Di Madinatul Munawwarah, kagak kelihatan kita. Takut gak kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kagak dibangun rasa takut ini, maka bagaimana orang itu bisa taat kepadanya? Kita kagak ada orang yang kayak begini nih, lagi dalam keadaan puasa, kagak ada orang, depan ada makanan, ada minuman, kira-kira dimakan apa kagak? Waduh, makanan enak bener kayak begini, minuman seger banget. Ini kalau menurut akalnya yang sehat, dimakan apa kagak?
Wah, enak bener kesempatan gak ada orang kayak gini. Nah, waalaikumsalam. Mudah-mudahan tafadhol masyaallah. Kita ya, siapa? Gini. Alhamdulillah. Orang beribadah kepada Allah, hubungan langsung antara seorang hamba kepada Tuhannya menjadi salah satu pengabdian diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu ibadah kepadaku. Nih tadi kita lagi sholat, kira-kira ada rasa takut apa kagak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datang itu orang ngasih duit 100 juta, kira-kira diterima apa enggak? Pak, diterima enggak? Bingung. Diterima apa enggak? Padahal kalau orang sudah mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan takbiratul ihram, maka yang tadinya halal diharamkan. Ucapan yang tadinya kita boleh ngomong, kagak boleh ngomong, kagak boleh berbicara. Tadinya kita boleh melangkah kanan kiri depan belakang lebih daripada 3 itu langkah gerakan, tapi ketika waktu sholat boleh apa kagak begitu? Nah sekarang pertanyaannya, kalau udah Allahu Akbar di depannya ada yang nganterin 100 juta, terima nggak Pak? Jawabannya senyum ya. Terima dulu kita sholat lagi ya. Masya Allah. Berarti berani nggak sama Allah kayak gitu? Siap. Itu kalau siapnya setengah-setengah, kira-kira tendang apa? Baru baris per baris aja harus kudu tertib, ya kan? Harus kudu tegap. Kita diajarkan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau kita wajibkan diri kita, hadapkan diri kita dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Tuh, coba perhatikan ini. Kepada sang saka merah putih. Serius gak itu semuanya? Khidmah gak? Ini kira kita takbiratul ihram, kira-kira khidmah apa kagak? Biasa-biasa aja. Ini gimana nih kayak begini? Nih kira-kira takutnya sama siapa kayak begini? Ya kan? Takutnya sama siapa? Dibela-belain kalau orang lagi upacara kayak begitu sampai pingsan, nih kan? Pingsan di tempat. Ada gak yang bisa di tempat? Tuh ada. Gara-gara apa? Udah kepanasan, lapar, capek, haus, akhirnya sampai pingsan. Ya Allah ya Rabbi, kita hadap sama Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut apa kagak? Harus kudu ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala waktu sholat. Kalau kagak ucapan yang diajarkan di dalam sholat, kalau kagak ada gerakan di dalam sholat, tinggalkan itu semuanya. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, kemudian duduk, itu gerakannya. Bacaannya sudah diajarkan oleh guru-guru kita semuanya. Tanpa itu semuanya, kagak mau dia jalanin, kagak mau dia mengucapkan. Itu berarti sudah diajarkan dengan rasa khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Itu khauf dalam sholat. Sekarang rojaknya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba sampai segitu aja. Kira-kira harapan kita bagaimana? Ada nggak harapan kita kepada Allah? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah yang maha rahman, yang maha rahim. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penuh harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang abd dan syakura, hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah, walaupun udah ada jaminan itu surga, sampai kakinya bengkak dibela-belain ibadat sholat. Nah kita belum jelas ini surganya, kira-kira ibadahnya semangat apa kagak ini? Malas-malasan ini, ya Allah. Semangat, harus kudu ada semangat. Nabi diberikan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua alam. Disebabkan karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan rahim. Coba kalau bapak-bapak lagi dalam sholat, waktu ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada harapan? Harus dulu ada harapan penuh kepada Allah bahwa ibadah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Udah gak ada yang lain, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon, aku meminta ya Rabb. Tuh, punya harapan kepada siapa? Kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang mampu memberikan petunjuk jalan yang lurus? Siapa yang mampu untuk memberikan hidayatul iman wal Islam? Allah. Punya harap. Ini lagi sholat gak ada harapan. Wabil khusus kalau kita lagi duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Adakah itu harapan? Harus. Jangan masuk Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'fu anni. Terus harapannya mana? Rabbighfirli, harapannya apa? Maghfirah Allah, ampunan Allah. Warhamni, supaya kita dapat rahmat kasih sayang Allah. Warhamni wajburni, kita ini sholatnya kagak khusyuk, banyak yang bolong, banyak yang kagak sempurna. Yang nyempurna, yang nambal, itu semuanya adalah Allah. Makanya wajburni warfa'ni ya Allah, angkat derajatku ya Allah, angkat karirku ya Allah, angkat ini kedudukanku ya Allah. Punya gak harapan sama Allah? Tuh, sholat harus punya harapan kepada Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin liqa, berjumpa kepada Tuhannya, maka harus dia mengamalkan amal yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat punya harap penuh kepada, jangan kagak ada harapan lagi sholat. Makanya kalau lagi sholat punya harapan kepada Allah, semangat ya sholatnya? Semangat. Kata yang memberikan kehidupan ini juga Allah, yang mengatur urusan ini adalah Allah, yang bikin hidup dan mati hanya Allah. Pilihan semuanya adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Percaya gak kalau hidup ini pilihan Allah? Percaya? Ini kalau kagak percaya kayak begini nih, wah bisa dibuktikan kayak begini. Cinta itu adalah asyauq, ada kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi dalam sholat, maka tanamkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nih sekarang praktekin dalam sholat rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dalam keadaan berdiri, kita harus kudu rindu, menyatakan rindu kita kepada Allah. Kalau kita rindu kangen sama istri sama anak, kira-kira yang dikangenin, yang dirindukan apa Pak? Pulang. Ini ya dari Bang Tayyib ya. Jadi Bang Tayyib suruh ulang. Ya Allah. Kalau kita rindu sama istri sama anak, pengen apa? Tuh paling tidak pengen melihat itu wajahnya, pengen dengerin suaranya, pengen megang tangannya, pengen meluk badannya. Iya atau tidak? Nah kalau kita ini rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika waktu sholat, terus rindu dengan apanya? Rindu dengan apa? Ya kan? Rindu dengan apa Pak? Subhanallah. Masya Allah. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kalian semuanya, berbuat baiklah kalian semuanya seperti Allah berbuat baik sama kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semuanya menghitung satu nikmat dari Allah, la tuhsuha, bapak-bapak semuanya kagak bakalan mampu. Satu nikmat aja kagak bakalan mampu menghitung itu daripada kebaikan Allah. Baik nggak Allah sama kita? Pak, baik nggak Allah sama kita? Oh ya Allah, rindu nggak dengan kebaikan Allah itu sendiri? Ya Allah. Kalau matanya sakit baru itu merasa kalau punya mata. Ya Allah, kapan mata saya sakit ini ya Allah sembuh? Benar atau tidak? Kan? Lagi kena saraf kejepit, dia kan jalan susah, duduk juga repot, kayak begitu. Ngerasa gak itu kalau lagi sakit? Ya Allah, kapan itu sembuhnya? Itu baru rindu sama Allah. Sholat, buktikan kita rindu kepada Allah. Ya Allah, Kau maha baik ya Allah, Kau baik ya Allah. Fabi ayyi ala kira-kira nikmat mana yang didustakan? Nikmat mana yang didustakan? Begitu maha baiknya Allah, lagi sholat kita rindu gak sama Allah? Rindu gak sama Allah? Pengen ketemu sama Allah? Pengen ketemu gak sama Allah? Masya Allah. Itu rindu harus kudu kita bangun dalam diri kita. Salah satu contoh rindu kita harus kita letakkan pertama adalah ketika waktu kita berdiri. Rindu kita ketika waktu berdiri. Wabil khusus rukun qauliyah, rukun ucapan adalah suratul Fatihah. Itu adalah hubungan antara seorang hamba kepada Allah. Komunikasi, ya kan? Komunikasi antara seorang hamba kepada Allah itu wujud daripada kerinduan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin disambut, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamidani abdi, hambaku telah memuji kepadaku, kepada Allah. Rindunya dijawab. Fadkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Lagi sholat kita ingat gak sama Allah? Ingat sama Allah?
sama Allah. Rindu kita ketika waktu baca suratul Fatihah. Jika kita kerinduan di dalam suratul Fatihah, maka kerinduan itu dijawab oleh Allah sesuai dengan kerinduannya yang muncul dari dalam dirinya. Ini kerinduannya sekarang. Aqimis sholat dan lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat apanya sekarang? Ini pokoknya ini. Yang pertama kita ingat afalnya Allah, perbuatan Allah begitu amat baik sama kita. Allah kagak pernah zalim sama diri kita, tapi justru kita sering zalim kepada diri dan zalim kepada Allah. Ya Allah, benar-benar aku rindu kepadamu ya Rabb. Dengan berbagai macam perlakuan Engkau ya Rabb, perbuatan Engkau ya Rabb kepadaku sangat luar biasa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Tuhan kalian yang menciptakan apa yang dikehendaki dan apa yang menjadi pilihan Allah. Kagak ada pilihan sama sekali hidup ini ya Rabb. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menciptakan diri kalian semuanya dan apa yang kita perbuat ya Rabb. Diri ini kagak ada daya dan upaya ya Rabb. Kenapa? Karena semua anggota badanku ini Engkau yang menciptakan ya Rabb. Serta fungsi yang ada pada organ tubuhku Engkau yang menciptakan ya Rabb. Kau gerakkan seluruh anggota badanku ya Rabb untuk senantiasa taat ibadah kepadamu, itu juga atas izin dan kehendakmu ya Rabb. Terus bagaimana aku membalas kebaikanmu ya Rabb kepadamu? Tidak ada yang mampu untuk bisa membalas kebaikanmu ya Rabb kecuali hanya aku senantiasa tunduk dan patuh atas perintahmu. Pengabdian diri. Rindu gak sama Allah? Pak, rindu gak sama Allah? Waduh, rindu benar-benar. Karena yang paling baik dalam hidup ini adalah Allah. Udah gak ada lagi. Yang paling hebat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika waktu lagi berdiri harus kudu diisi kerinduan kita kepada Allah. Wabil khusus adalah waktu baca suratul Fatihah. Dah, kerinduan yang kedua, Allahu Akbar. Lagi ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rindu gak kita kepada Allah? Apa bentuk kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ruku kita ini harus benar-benar ada rasa untuk mengagungkan Allah, hormat kepada Allah, senantiasa setuju kepada Allah, sepakat kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, apa yang Kau ciptakan ini penuh makna, penuh hikmah di balik ini ya Rabb. Apa yang telah terjadi dalam diriku ini ya Rabb, ini adalah yang terbaik. Apa yang sudah terlaksana dalam hidup ini ya Rabb, itu adalah takdirmu. Takdir Allah. Rindu kita. Karena yang melakukan semuanya ini siapa? Adalah Allah. Tuh, kagak ada yang lain. Ma asaba min musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa yang terjadi di atas muka bumi, yang terjadi dalam diri ini, itu sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti apa? Ketika waktu kita ruku, benar-benar hormat kepada Allah, takdim kepada Allah, muliakan itu Allah, setuju, sepakat dengan keputusan Allah. Jadi kalau kita setuju kayak begini, banget ya. Gimana Bapak? Setuju nggak? Setuju. Kalau begini-begini, ya, berarti kagak setuju. Lagi ruku, ini harus dulu setuju sama Allah. Ini ruku ini
Lagi ruku, hormat sama siapa? Takdim sama siapa? Muliakan siapa? Muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rindu kita. Ya kan? Selama ini kebaikan-kebaikan yang tadi ketika waktu berdiri kita udah rasakan semuanya, baru kita mulai hormat kepadanya. Sami Allahu liman hamidah. Didengar nggak pujian kita kepada Allah? Penghormatan kita kepada Allah didengar nggak? Didengar, semuanya didengar. Dilanjutkan lagi, hub kita, syauq kita, cinta kita, rindu kita ketika waktu dalam sujud. Sujud kita rindu nggak sama Allah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika waktu sujud, apa kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, ya Rabb, ketika aku sujud, aku letakkan ini semuanya ya Rabb. Apa yang telah kau anugerahkan, kau amanahkan kepadaku ya Rabb, aku letakkan semuanya ya Rabb. Dengan lambang aku letakkan keningku ya Rabb, aku letakkan kedua telapak tanganku ya Rabb, aku letakkan lututku ya Rabb, aku letakkan jari-jari kakiku ya Rabb, seraya aku letakkan itu semuanya pangkat dan jabatan yang kau anugerahkan aku ya Rabb di dunia ini. Keistimewaan, kelebihan yang kau berikan kepadaku ya Rabb, aku letakkan ini semuanya ya Rabb, karena engkau yang mempunyai semuanya ya Rabb. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Semua kemuliaan hanya milikmu ya Rabb. Rindu gak sama Allah kalau kita dibalikin? Ya Allah. Makanya ketika waktu nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kagak ada amal yang begitu amat indah sekali, yang begitu memuaskan di dalam dirinya umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika waktu di dunia Allah izinkan bisa sujud di atas muka bumi ini dalam rangka tunduk patuh kepada Tuhannya. Keren gak kayak gitu? Udah, walaupun modal kayak apa gak usah urusan. Yang penting apa? Kita udah diizinkan oleh Allah sujud kepadanya, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh dah, alhamdulillah. Ini sekarang udah tanya jawab dah. Masih ada sisa waktu.